warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, seperti biasanya, sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Sistem pencernaan. Pinter. Tapi kita baru membahas tentang makanan dan lain-lainnya. Oke, kita review sedikit ya. Fungsi makanan bagi tubuh kita untuk apa saja? 1. Ada yang masih ingat? Rizky, ayo. Pinter. Energi. Kalau kita nggak makan, kita nggak punya energi. Yang kedua, pertumbuhan. 3, menggali sel-sel yang rusak. Kemudian yang paling penting adalah proses metabolisme. Pintar, proses metabolisme. Kemudian setelah itu masih ingat nggak? Makanan-makanan itu meliputi apa saja? Pertama, ada makanan yang mengandung karbohidrat. Itu sebagai sumber energi utama, karbohidrat. Kemudian yang kedua ada protein hewani, protein nabati. Kemudian lemak. Kemudian ada mineral dan vitamin. Kemudian ada air. Masih ingat ya itu ya? Masih. Uji makanannya juga masih ingat ya? Oke, kalau masih langsung aja kita akan melanjutkan ke organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Di sini akan tulis ya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Mencerna itu apa? Mencerna itu apa? Merubah, betul. Apalagi memecah, pinter. Ya, sebenarnya sistem pencernaan itu berdasarkan prosesnya. Ini ya, Kak tulis. Sistem pencernaan berdasarkan prosesnya. Ingat, berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 2. Dibedakan menjadi 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara apa ya? Udah ada yang baca belum? Kimiawi. Pintar. Kalau pencernaan secara mekanik, ini berarti pencernaan untuk merubah dari bentuk makanan yang besar menjadi kecil. Ini terjadi di mulut dengan bantuan gigi, kemudian lidah. Kalau kimiawi, di sini kalau kimiawi, intinya, bukan intinya, apa ya? Cirinya itu ada di enzim. Jadi dia melibatkan enzim. Pokoknya kalau pencernaan secara kimiawi itu pasti melibatkan enzim. Oke? Paham ya? Berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 2, mekanik dan kimiawi. Sampai sini paham? Sudah dimengerti? Paham. Oke. Kalau paham berarti kita akan lanjutkan ke yang pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah proses. Nah, tahapan-tahapan dalam proses pencernaan. Nah, di sini proses pencernaan itu dibedakan menjadi 4 tahap. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah ingesti. Kalau ada in berarti artinya apa yuk? In. Biasanya kalau in apa in? Masuk. Berarti di sini artinya memasukkan makanan. Memasukkan makanan berarti ke mulut. Itu namanya ingesti. Kemudian yang kedua, setelah ingesti adalah digesti. Digesti. Kalau digesti di sini proses mencerna. Mencerna. Kalau mencerna berarti mulai dari
makanan dari mulut didorong ke lambung dan seterusnya sampai ke usus halus. Kemudian setelah digesti, di sini yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi itu artinya adalah menyerap. Penyerapan. Nah, penyerapan apa? Penyerapan sari-sari makanan. Terjadi di mana? Usus halus. Pintar. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah defekasi. Nah, defekasi ini artinya adalah pengeluaran. Jadi makanan yang kalian makan itu tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ada bagian-bagian yang sisa-sisanya itu yang tidak diserap, terus dikemanakan? Dibuang. Masuk ke dalam proses defekasi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Paham ya? Ingat nggak ini kira-kira ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi? Nih, tak kasih jembatan keladainya ya, biar kalian ingat. Ingesti, ingatnya gini. Ini dia, abang, Bekasi. Nah, ingat-ingat ini. Ini dia abang Bekasi. Ini dia abang Bekasi. In-nya adalah ingesti. D-nya adalah digesti. Abang, ab-nya adalah absorpsi, kasihnya adalah defekasi. Nah, ingat ya, ini prosesnya. Proses pencernaan yang 4 tahap itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, paham ya Kak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak, Kakak akan melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi proses berikutnya adalah kita akan mengenal organ-organ yang dilibatkan dalam proses pencernaan. Ini adalah organnya. Kita bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Ini pertama adalah apa? Benar, mulut. Nah, mulut. Di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya karena di sana ada gigi, ada lidah. Kimiawinya karena di sana ada enzim. Benar, enzimnya apa Kak? Ayo apa? Enzimnya adalah petialin. Petialin ya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas satu persatu organnya beserta enzim yang bekerja di sana. Pertama mulut. Setelah makanan dimasukkan ke mulut, prosesnya ingesti, dikunyah-kunyah masuk ke dalam saluran yang berikutnya. Di sini namanya adalah kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus. Nah, di esofagus terjadi pencernaan secara mekanik apa kimiawi? Kira-kira? Benar, tidak keduanya. Kenapa? Di sini memang tidak terjadi proses pencernaan, hanya terjadi gerakan meremas-remas partikel dari yang besar menjadi kecil dan mendorongnya ke lambung. Gerakan ini namanya gerak apa? Di sini terjadi gerak peristaltik. Nah, ingat ya, gerakan peristaltik berarti apa? Kalau ada pertanyaan nih, apa yang disebut dengan gerak peristaltik? Gerakan meremas-remas makanan dari partikel besar menjadi kecil dan mendorongnya ke lambung. Pinter. Kemudian organ yang berikutnya berarti di sini otomatis lambung. Organ lambung. Di sini hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Berarti ada enzimnya? Ada. Enzimnya ada di lambung apa saja? 1. Pepsin. Nah, kedua, renin. Yang ketiga adalah asam klorida atau apa? Pinter, HCl ya, di lambung. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya.
Kemudian setelah makanan masuk ke lambung, itu akan diubah menjadi kim. Kim itu semacam bubur ya. Kemudian masuk dilanjutkan ke mana ini? Usus halus. Usus